Halo, welcome back to YouTube channel MPSIB Sehat. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, Mam. Kita balik lagi di programnya Healthy Mom MPSIB Sehat. Seperti biasa, kalau udah 2 atau 3 episode kita ngobrol temanya banyak, kita akan ngumpulin buat Q&A. Nah, karena lagi mungkin temanya juga berhubungan kita lagi puasa, jadi akhirnya mami-mami yang ngobrol atau yang bertanya sekarang dominannya tuh pasti yang berhubungan sama kulit kering, udah gitu dehidrasi, terus ada juga yang beberapa nanyain tentang skin fasting. Jadi kayaknya untuk Q&A kali ini kita akan fokus ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan dehidrasi dan juga kulit. Jadi aku baca hanya yang berhubungan sama seputaran itu. Yang nanyain GTM, yang nanyain stretch mark atau jerawat atau nurunin berat badan, kayaknya kita akan bisa bikin lagi di video yang berikutnya. Oke? Kita akan mulai nih. Pertanyaan pertama. Sebenarnya nggak cuma puasa, kita tuh ngejaga kulit biar nggak kering itu udah setiap hari. Pasti udah pada tahu juga tuh kalau yang namanya minum harus 2 liter 8 gelas. Nah, bedanya dari yang minum kalau nggak puasa sama nggak puasa cuma di jam-jamnya. Jadi kalau puasa itu kita bisa bikin rumusnya adalah misal setelah sahur kita 2 gelas, udah gitu nanti pas buka puasa juga 2 gelas, nanti pas sebelum tidur harus dihabisin 4 gelas. Gitu, kayak misal kalau 4 gelas kebanyakan kayak habis sholat isya 2 lagi, ntar sebelum tidur 2 lagi. Jadi tetap in totalnya ada 8 gelas karena 8 gelas kita minum itu sama dengan 2 liter yang pasti itu minimal kebutuhan kita setiap hari. Jadi mau nggak puasa, mau puasa, kalau kita kurang minum pasti kelihatannya di kulit jadi dehidrasi, jadi kulit jadi kering gitu. Kurang lebih akan seperti itu. Jadi cuman bedain di jam minumnya aja. Terus pertanyaan kedua. Sebenarnya tuh kalau kita ngomongnya waktu terbaik akan beda-beda nih. Ada yang emang nyaman tuh tetap pagi hari. Jadi pertimbangan adalah baru habis sahur, habis sholat subuh, jadi belum terlalu banyak energi yang kebuang juga, jadi bisa dipakai buat olahraga. Cuman emang akhirnya kalau olahraga cukup berat, yang keringetan jadinya pas haus jadi susah tuh mau minum. Jadi kebanyakan akhirnya kalau medis menyarankannya sih sebaiknya memang kayak 10-20 menit sebelum buka. Jadi pada saat setelah olahraga nanti tuh bisa langsung minum, bisa langsung intake cairan lagi karena itu bisa lebih nyaman. Cuman baik lagi ini tuh tergantung kebiasaan kita. Kalau emang akhirnya nggak pernah sama sekali olahraga, semua dibuat olahraga, itu akan berat banget. Jadi selain waktu yang mesti dipertimbangin nih adalah seberapa berat kalian mencoba olahraga. Harus dari yang paling ringan dulu dan nggak terlalu lama dulu durasinya untuk akhirnya kita antisipasi nggak terlalu haus banget, nggak terlalu dehidrasi banget gitu. Jadi kalau emang beginner banget, baru mulai banget, emang sebaiknya pada saat mau buka puasa. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, pertanyaan berikutnya adalah kalau kita ngomongin eksfoliasi, jadi kalau ibu-ibu tuh udah pada hafal banget deh, kayak kalau di klinik pasti akan ada peeling. Nah, eksfoliasi itu sama aja kayak kita peeling tapi rumahan. Jadi ingredientnya tuh juga sama tuh kayak yang di klinik, tetapi dengan dos yang lebih kecil, jadi bisa dipakai di rumah. Nah, eksfoliasi yang baik memang tidak boleh setiap hari, tapi paling nggak seminggu tuh bisa 2 kali, itu udah cukup banget, 1-2 kali tergantung dari wajahnya. Kalau kita ngerasa wajahnya lagi kayak kusam banget atau emang lagi kasar banget, lagi kering banget, boleh eksfoliasinya bisa sampai seminggu 2 kali. Tapi kalau emang skincare udah rutin, udah treatment juga bagus, cocok juga produknya, maka seminggu sekali itu udah cukup banget eksfoliatnya. Terus boleh dipilih tuh exfoliate tuh bisa banyak banget produknya. Produknya tuh ada yang bentuknya toner, ada yang bentuknya exfoliate serum, ada yang bentuknya scrub. Jadi dipilih salah satu aja. Nggak perlu kalau udah pakai scrub, pakai exfoliate yang toner juga, itu jadi menumpuk-numpuk, jatuhnya jadi takutnya jadi iritasi. Jadi dipilih satu produk exfoliate aja, terus seminggu sekali udah cukup. Gitu ya. Lanjut, kita ke Oke, ini basic nih. Ini tuh agak susah gampang, tapi kita semua tuh bisa tahu deh type dari skin kita tuh kita pasti tahu. Dan type skinnya kita tuh bisa berubah-berubah. Misal waktu muda dulu sebelum hamil
sebelum lahiran tuh mukanya kering banget, tiba-tiba udah pas habis lahiran tuh jadi berminyak, karena emang typical skin type kita itu pasti akan bisa berubah-berubah banget, tergantung hormonal, tergantung stres, tergantung cuaca, tergantung produk yang kita pakai juga. Jadi penting banget untuk kita selalu tahu skin type kita yang terakhir. Misal kalau emang kelihatan minyak banget, maka kita cari produk-produk yang emang buat oily skin. Tetapi kalau dipakai 2-3 bulan atau 4 bulan, kalau emang kayak jadi terlalu kering nih, maka kita mesti konsul ke dokter atau kita cari produk yang untuk normal gitu, karena bisa aja berubah 6 bulanan atau 2 tahun tuh bisa aja skin type kita berubah. Yang pasti semua skin type tuh bagus, yang nggak bagus kalau terlalu kering atau terlalu berminyak. Maka semua produk yang kita pakai, kita harus cari sebisa mungkin sampai mendekati dari normal skin. Jadi nggak terlalu berminyak, ya jadi kalau yang berminyak banget jadi nggak terlalu berminyak, yang kering banget juga nggak terlalu kering. Nah itulah kondisi the best skin dari kita masing-masing gitu. Jadi bukan berarti yang paling bagus yang kering atau yang paling bagus yang minyak, bukan, tetapi kita cari yang paling dekat dengan kondisi skin type normal kita gitu. Terakhir kali ya, ini ya, sering bacanya ini. Skin fasting itu boleh-boleh aja, nggak mesti pas Ramadan kita ngelakuin skin fasting. Jadi kayak hari biasa pun kita boleh skin fasting. Apa sih skin fasting itu? Skin fasting itu intinya adalah kita off produk yang selama ini kita pakai sama sekali, kayak kita detox, nggak pakai serum, nggak pakai makeup dalam kondisi kurun tertentu. Tujuannya sebenarnya adalah untuk kita kasih nafas ke pori kita untuk tidak terkena bahan kimia. Nah biasanya emang rata-rata yang kalau aku pribadi di klinik aku akan menyarankan skin fasting ke orang-orang yang lagi breakout parah, atau lagi nggak cocok produk banget, atau lagi sering make up heavy sampai kering banget mukanya. Nah itu aku biasanya akan nyuruh untuk skin fasting dulu. Tapi kalau emang kondisi kalian lagi baik-baik aja, lagi oke-oke aja, skin fasting bisa butuh nggak butuh, tergantung dari kayak misal lagi pengen off dulu deh, ya boleh sehari 2 hari, nanti boleh lagi. Jadi kalau emang yang mukanya lagi nggak kenapa-kenapa banget, skin fasting nggak perlu. Tapi kalau yang lagi butuh sesuatu untuk detox, ya baru melakukan skin fasting. Dia tergantung kebutuhan gitu. Udah cukup, kurang lebih pertanyaannya banyak yang mirip-mirip, jadi aku ambil yang kira-kira bisa kita bahas aja. Nanti buat yang belum terjawab, kita bisa seperti biasa ngobrol di MPAC BSR Instagramnya. Kita bisa live setiap hari Jumat Healthy Mom, jadi bisa ngobrol di situ. Thank you, kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa like, comment, subscribe channel MPAC BSR. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!